فانتهوا عما نهى عنه وحذر. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia anugerah yang Allah terus berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita masih bisa bangun dalam keadaan kita menundukkan diri, hati kita tunduk, dan juga jiwa raga kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi masjid, ruku, sujud, ya, salat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan juga seterusnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunannya sampai akhir zaman nanti. Amin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan hari ini kita masuk surat yang baru, yaitu surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84, dan jumlah ayatnya ada 25 ayat. Dan surat Al-Insyiqaq ini statusnya adalah Makkiyah menurut kesepakatan ulama, yaitu surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan isi daripada surat ini itu berkaitan dengan di antara fenomena hari kiamat dan juga pembagian kelompok manusia. Ada orang-orang yang akan mendapatkan kitabnya di sebelah kanan, dan mereka adalah ahlus sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Dan yang kedua yaitu orang-orang yang akan mendapatkan buku catatan amalnya dari belakang, dan mereka adalah ahlus saqawah, yaitu orang-orang yang celaka di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyiqaq ini termasuk 3 rangkaian surat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat kejadian hari kiamat, kejadian hari kiamat sebagaimana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah 3 surat ini. Yang pertama surat At-Takwir, idza asy-syamsu kuwirat, yang kedua surat Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat, dan yang ketiga adalah surat Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u syaqqat. Karena di dalam 3 surat ini Allah SWT menggambarkan di antara kedahsyatan dan kengerian hari kiamat nanti. Di surat ini Allah SWT membuka tentang kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat yang berkaitan dengan langit dan bumi. Bahwasanya 2 makhluk yang besar ini, 2 makhluk yang kuat ini, 2 makhluk yang menakjubkan ini tidak akan berjalan
selamanya seperti ini. Dia normal, dia tenang, ya, dia stabil. Pada suatu saat nanti dia akan taat kepada perintah Rabb-nya. Allah katakan kepada langit, terbelahlah, maka langit akan terbelah. Bayangkan bapak-bapak yang bukan Allah SWT, seandainya kalau kita melihat dinding rumah kita retak, jangan belah, letak aja. Letak, entah itu karena bencana alam atau mungkin fondasinya kurang kuat, yang kita rasakan, kita panik. Ya, itu baru rumah dan baru retak. Bayangkan kalau sampai terbelah. Bayangkan kalau masjid yang kokoh ini atapnya terbelah, terbuka, kelihatan langit. Kita yang ada di bawah panik, takut. Bagaimana lagi dengan atap dari bumi, yaitu langit, terbelah. Dan itu diantara fenomena hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama, idza as-samaa'u syaqqat, idza apabila as-samaa'u langit insyaqqat, terbelah. Terbelahnya langit atau punahnya langit itu ada beberapa tahapan, sebagaimana sudah kita singgung di surat Al-Infitar. Jadi langit ini akan hancur. Yang pertama dia retak terlebih dahulu, ini namanya infitar. Kita sama unfatarat. Kemudian setelah dia retak, belah sedikit, terbelah lebar, namanya insyiqaq. Kemudian ketika dia sudah terbelah, langit ini menjadi lemah. Yang tadinya Allah sifati langit ini saqfan mahfudh, itu atap yang terjaga kuat, ya. Wasama banainaha biaidin, kami bangun langit itu dengan kuat, ya. Dan langit ini nanti akan lemah. Wasaqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah, langit terbelah dan pada waktu itu langit nanti akan menjadi lemah. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, langit nanti akan dicabut oleh Allah SWT dari tempatnya, dari bingkainya. Ini ada di surat At-Takwir, ya, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit itu kushitat, ditarik dari tempatnya, dari bingkainya, seperti seseorang menarik kulit hewan dari tubuh, dari badannya. Kalau seorang menguliti hewan, yang diambil kulitnya, disayat, nah seperti itulah Allah SWT menarik langit. Kemudian yang kelima, urutan yang kelima, yaitu at-tayy. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat langit ini. Yauma natwis sama katayyi sijilli lil kutub. Hari kiamat adalah hari ketika kami, kata Allah, melipat langit seperti ya buku atau kitab, lembaran-lembaran kitab dilipat. Idza samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Ya, dan kita tahu bahwasanya langit ini adalah makhluk Allah yang terbesar yang kita bisa saksikan dengan mata kita. Pada hari kiamat nanti, langit yang kita saksikan tenang, ya, stabil, nanti akan hancur, nanti akan tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha, dan langit patuh kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Wa huqqat, dan sudah sepantasnya langit patuh. Jadi jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi langit azinat, istama'at. Makna azinat maknanya adalah istama'at wa ata'at, ya, mendengar dan taat.
Ketika Allah SWT menyuruh dia untuk terbelah, maka menjadi terbelahlah langit tersebut. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, fata'ammal ayyuhal adamiyyul basharid dha'if. Maka perhatikanlah wahai manusia yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah. Langit yang Allah ciptakan dengan kuat, langit yang Allah ciptakan dengan begitu menakjubkan, ya sudah mungkin jutaan tahun ya langit ini. Ketika Allah SWT menyuruh untuk dia terbelah, maka dia mendengar dan taat. Langit saja yang kuat dengar, taat kepada perintah Allah SWT. Maka kita sebagai manusia yang lemah, sangat lemah, khuliqal insanu dha'ifa, bahwasanya manusia itu tercipta dalam keadaan lemah, maka kita harus taat kepada Allah, harus mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahubat, dan sudah sepantasnya langit itu taat dan patuh kepada penciptanya, kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fenomena yang pertama, yaitu terbelahnya langit. Fenomena yang kedua di hari kiamat yaitu wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, dihamparkan. Hari ini kita meyakini bahwasanya bumi ini bulat. Ya, bumi ini bulat, walaupun ada perdebatan apakah bumi ini bulat ataupun datar, tapi mayoritas manusia meyakini ya bumi ini bulat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan wa'alam annal arda qad ittafaqu annaha kurawiyatus syakl. Ketahuilah bahwasanya bumi itu menurut kesepakatan para ulama bentuknya adalah bulat. Ya, bumi sekarang bulat, kurawiyah. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini menjadi datar, muddat. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ini nanti diratakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, hadis riwayat Bukhari, yusarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra, bahwasanya manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan di atas bumi putih kemerah-merahan, seperti roti yang pipih. Roti ya, zaman dulu kalau orang bikin roti itu kan pipih ya. Kalau sekarang modelnya beda-beda ya, ada yang panjang, ada yang bulat. Ya, roti zaman dulu biasanya pipih, ya, bersih. Ya, seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menjadikan bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti bumi dengan bumi yang lain. Ya. Jadi yang tadinya kurawi yang bulat menjadi datar. Tujuannya adalah agar bisa menampung seluruh makhluk dari sejak diciptakan, ya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, yaitu hari kiamat. Ya, jadi bumi ini dihamparkan. Disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, idza kana yaumul qiyamati muddatil ardu maddal adim. Apabila hari kiamat nanti, maka bumi ini akan dihamparkan seperti terhamparnya al-adim, yaitu kulit. Ya, kalau para penjagal mungkin atau orang-orang yang biasa memproduksi kulit tertentu, ya, itu biasanya kalau mereka ingin menyamak kulit, ya disamak, kemudian ditarik pinggir-pinggirnya, dijemur sehingga kulit itu menjadi rata. Ya, seperti itulah Allah SWT nanti akan menjadikan kondisi bumi ini, ya, ditarik, ya, diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kulit yang disamak.
mengeluarkan ma fiha, apa yang di dalamnya, wa takhallat, dan bumi menjadi kosong. Jadi karena bumi ini sudah tidak seperti kondisi awal, ya Allah jadikan dia terhampar, seluruh isi bumi itu dikeluarkan oleh Allah SWT. Apa yang Allah keluarkan dari bumi? Banyak. Di antaranya adalah barang-barang berharga, emas, perak, ya, tembaga, sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ketika menafsirkan, ya apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan bumi mengeluarkan bebannya. Yang tadi dikeluarkan oleh bumi adalah ya perhiasan, ya, atau barang-barang berharga. Ketika disebutkan harus disebut, ya, emas itu keluar seperti tiang, ya, tiang gelondongan, dan manusia yang melihat itu nanti akan berkata fi hadza qataltu, karena sebab ini aku telah membunuh. Yang lain mengatakan fi hadza qataltu rahim, dengan sebab ini aku memutuskan tali silaturahim. Ya. Kemudian di antara yang dikeluarkan oleh bumi adalah yuthathu bani Adam tulqiha yaumul qiyamah, yaitu mayat-mayat yang ada di dalam bumi itu nanti akan dilemparkan oleh bumi. Hadhihi al-juthath fa yakhrujuna min quburihim lillahi azza wa jalla. Bangkai-bangkai ini, mayat-mayat ini nanti akan keluar dan mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ufatan, uratan, ghullan, bukma. Ya, dalam keadaan mereka tidak beralas kaki. Kemudian mereka bertelanjang badan dan belum dikhitan, dan bukma, tidak membawa apapun. Ya, kama badana awal khalqin nu'idu, kata Allah, sebagaimana kami memulai penciptaan, maka begitu pula kami akan mengembalikan manusia. Manusia nanti akan bangkit dalam keadaan seperti bayi, ya, tidak beralas kaki, telanjang, belum dikhitan, dan tidak membawa apapun. Ya, tidak membawa apapun. Hatta orang yang dikubur mungkin dengan benda yang dia cintainya, dengan mobilnya, dengan motornya, dengan emasnya, dengan berliannya, nanti tidak akan mereka bawa sedikit. Ya, karena kondisi manusia pada itu hari itu seperti mereka baru lahir dari perut ibu. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, ayat yang kelima. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, ayat yang kelima dengan ayat yang kedua persis. Ayat yang kedua berkaitan dengan langit, dan ayat yang kelima berkaitan dengan bumi. Wa adinat ay istama'at, jadi bumi patuh dan mendengar, li rabbiha, kepada Rabbnya, kepada penciptanya, kepada pemiliknya, kepada pengaturnya. Wa huqqat, dan bumi sudah sepatutnya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah SWT membagi dua kelompok manusia yang mereka bekerja keras di dunia ini. Ya, ada yang menempuh kerja keras yang buruk, yang jelek, ada yang baik. Allah sebutkan golongan yang pertama, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang yang diberikan kitab, catatan kitabnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Ini kelompok yang pertama. Ahlus sa'adah, itu orang-orang yang berbahagia, itu orang-orang yang akan diberikan catatan kitabnya, hasil usaha, hasil kerja kerasnya, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Dari sini ada kata utiya. Utiya artinya diberikan. Fa amman utiya. Ya. Adapun orang yang diberikan kitabnya, siapa yang memberi?
Ya. Nah, di sini tidak disebutkan siapa yang memberi, tidak disebutkan. Maka bisa jadi yang memberikan nanti adalah para malaikat. Yuhtamal annahul malaikah au ghairu dzalika la nadri. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemungkinan nanti akan memberikan kitab kepada kita itu adalah malaikat atau yang lainnya, kita tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam ayat ini. Tapi seorang nanti akan menerima catatan amalnya, ada yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Ya, adapun orang yang diberikan catatan kitabnya dari biyaminihi, dari sebelah kanan dengan tangan kanannya, dia menerima dengan tangan kanannya, maka apa yang terjadi padanya? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab itu kalau bahasa kitanya adalah audit, ya, di audit, diperhitungkan. Makanya sebelum kita dihisab oleh Allah SWT, maka hisablah sekarang diri kita. Ya, sudah sejauh mana kita menjadi hamba Allah, sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Hisab diri kita. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, auditlah diri kalian sekarang sebelum kalian benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberikan catatan kitabnya dengan tangan kanannya, dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya hisab itu ada dua nanti. Ada yang pertama hisaban yasira, hisab yang mudah, dan yang kedua adalah hisaban asira, hisab yang berat, yang sulit, yang sukar, yang disebut dengan al-munaqashah. Al-munaqashah di sidang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, suatu hari pernah berdoa di dalam salatnya, ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini boleh kita baca ya ketika kita tasyahud akhir, ketika kita sudah membaca tasyahud, kita baca di antara doa ini, ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Aisyah radhiyallahu taala mendengar doa Nabi di dalam salatnya tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, falamman sarafa qultu ya Nabi Allah mal hisabul yasir. Ketika Nabi selesai salat, maka Aisyah berkata, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan al-hisabul yasir, hisab yang mudah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an yanzura fi kitabihi fayatajawazu anhu. Allah SWT, ya, nanti orang tersebut akan melihat catatannya, kemudian catatan tersebut ya, ada dosanya, ada kekhilafannya, ada kekurangannya, tetapi fayatajawazu anhu, tapi Allah maafkan. Jadi hisab yasir itu adalah, kata Nabi SAW dalam hadits yang lain, yaitu al-ard, ya, jadi sekedar ditampakkan, ya, pemaparan, ya, karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penerjemah dan tidak ada hijab. Jadi kita nanti akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan catatan amal seorang mukmin, ya. Kemudian Allah berkata kepada seorang mukmin, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Apakah kamu tahu dosa ini? Apakah kamu tahu dosa ini? Maka orang tersebut mengakuinya. Fayuqarriruhu bidzalik, maka dia meyakininya, mengakuinya, ya betul ya Allah, dulu aku bermaksiat ini, bermaksiat itu. Ya, dia tidak membantah, dia mengakuinya.
Dan ketika dia melihat bahwasanya dirinya sudah akan binasa karena dosa-dosa yang dilakukannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laha lakal yaum. Aku telah menutupi dosa-dosa tersebut di dunia dan hari ini aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, ini hisab yasir, hisab yang mudah. Kita ingin ketika kita dihisab, dihitung amalan kita, diaudit amalan kita, kita ingin hisabnya seperti ini. Ya, dosa-dosa kita hanya sekedar kita dituntut untuk mengakuinya. Kemudian setelah itu dimaafkan oleh Allah SWT. Ya, namun satu hal yang perlu kita perhatikan, ya, kita jangan meremehkan dosa. Walaupun nanti seandainya kaum mukminin itu akan dihisab dengan hisab yang mudah, tapi di akhirat nanti ketika Allah mengatakan apakah kamu mengakui dosa ini adalah, ini merupakan satu hal yang membuat kita malu di hadapan Allah SWT. Kita ditanya, kamu berdosa? Iya, kamu lakukan dosa. Ini adalah satu hal yang sangat memalukan, ya, walaupun tidak ditampakkan kepada manusia. Dan ada manusia nanti dosanya akan diperlihatkan, diperdengarkan kepada oleh manusia. Ya, si fulan, ya, seorang suami nanti akan diperlihatkan. Ya, nah kita tidak ingin hisab kita seperti ini. Kita dihisab, disidang di halayak ramai, ya, sehingga manusia tahu tentang keburukan kita dan Allah tidak memaafkan kita. Dan ini namanya hisab asir, hisab yang rumit, yang disebut dengan al-munaqashah. Yaitu seorang ketika dia dimunaqashah, disidang oleh Allah SWT, kemudian dituntut dengan tuntutan yang kecil dan yang besar, dosa yang kecil ataupun yang besar dituntut oleh Allah SWT, wa adamil musamah, dan Allah tidak mengampuninya. Ini adalah hisab yang berat. Kita tidak ingin, ya, hisaban kita nanti seperti ini. Yang kecil, yang besar diperhitungkan oleh Allah SWT, dan Allah tidak mengampuni. Ya, makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Semua manusia akan dihisab, termasuk orang kafir. Ya, sebagian pendapat orang kafir pun akan dihisab oleh Allah SWT sebagai bentuk keadilan Allah SWT, sebagai bentuk penegakan hujjah. Ya, bahwasanya amal mereka yang mereka lakukan di kekufuran, di kemaksiatan, itu akan juga dihisab oleh Allah SWT. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang lalu berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, dan sesungguhnya atas tanggungan kamilah mereka akan dihisab. Kemudian setelah dihisab, apa yang akan terjadi? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali pulang kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Siapa keluarganya? Keluarganya dari kalangan bidadari di surga, atau keluarganya ketika di dunia yang juga dia masuk surga. Ya, anaknya, istrinya, kakeknya, omnya, ya, cucunya, ya, yang mereka juga seandainya mereka masuk surga, maka Allah akan pertemukan mereka di surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka akan kembali, ya, kembali kemana? Ke surga. Ila ahli, ya, menuju keluarganya yang sedang menunggu, masrura, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Ya. Apa yang menyebabkan mereka bahagia di dunia, di akhirat? Karena ketika di dunia mereka merasa takut dengan azab Allah SWT. Disebutkan dalam ayat yang lain, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa qana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal ghafurur rahim. Dahulu kami di dunia merasa khawatir, ya, di tengah-tengah keluarga merasa khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya,
ingin melakukan ini salah, akhirnya ditinggalkan, takut dengan azab Allah SWT. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Allah berikan karunia kepada kami, ya, di akhirat terucap seperti ini, famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Allah berikan karunia kepada kami, ya, dan Allah lindungi kami dari azab yang sangat menyakitkan. Kemudian kelompok yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, wara'a dhuhri, dari belakang, wara'a belakang, dhuhri punggungnya. Ya, ini kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang diberikan catatan amalnya, kitabnya dari belakang. Ya, dalam ayat yang lain dengan tangan kirinya. Di ayat ini di belakang. Di ayat yang lain surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari kiri, dia mengambil catatan kitabnya dengan tangan kirinya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabya. Maka ketika itu dia akan mengatakan, seandainya aku tidak diberikan kitabku ini. Ya. Nah, di ayat ini Allah SWT mengatakan di belakang. Maka di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dua kondisi ini adalah untuk dua orang yang berbeda. Sebagian ada yang menerima dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Ada yang pendapat ulama yang mengatakan seperti Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya kondisi ini berlaku untuk satu orang, ya, di mana seorang itu nanti akan diberikan kitabnya dari arah belakang, dan yang akan mengambilnya adalah tangan kirinya dengan dia membengkokkan, ya, seperti ini, diambil dari belakang, dan ini adalah sebagai bentuk penghinaan baginya, penghinaan baginya. Dia mengambil kitabnya dari arah belakang, ya, dia lipat tangannya, dia bengkokkan tangannya, kemudian dia ambil kitab tersebut. Ada yang mengatakan dia sampai menembus badannya, ya. Ya, dia ambil dari depan sini, kemudian tembus, ya, kemudian dia ambil kitabnya. Ya, ini pendapat. Ya, akan di belakang ini bisa jadi untuk satu jenis manusia dalam rangka untuk menghinakan dirinya. Allah berikan kitabnya dari arah belakang, dia mengambil dengan tangan kiri, dengan tangan kirinya. Nah, bagi orang yang seperti ini apa yang akan terjadi? Fasaufa yad'u, maka dia akan berteriak, subura, celaka aku. Jadi ketika dia tahu bahwasanya kitabnya itu dia ambil dengan tangan kirinya dari arah belakang, maka dia akan berteriak, celaka, binasa. Kenapa? Karena dia yakin setelah itu dia akan masuk neraka. Bayangkan Pak, seandainya ada orang-orang yang mungkin diundi. Ini ada undian, ya. Dari undian ini ada yang selamat, ada yang celaka. Yang celaka dia harus jatuh dari bukit yang tinggi, ya, ke bawah. Ada orang yang dia dapat undian, ternyata dia adalah orang yang harus menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Maka kira-kira apa yang terjadi? Apa yang akan dia rasakan? Dia akan berteriak, dia tidak akan terima, ya. Ya, tahananmu dihukum, ada hukuman seperti itu umpamanya. Ya, ada yang hukuman mungkin dia dipenjara sampai mati, ada yang boleh mati tapi dengan cara seperti itu. Dia dapat undian seperti itu, Pak. Ya, maka dia akan berteriak, tidak mau menerima. Ya. Bagaimana dengan azab akhirat? Azab abadi, azab selama-lamanya. Dia akan dibakar, ya. Dia akan disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Maka pantas dia berteriak, ya damu thubura. Dia berteriak, celaka aku, binasa, ya. Kemudian wa yasla sa'ira, dan dia juga akan masuk ke dalam neraka sa'ir, ya.
itu neraka yang bergejolak apinya, sa'ir ya, salah satu daripada nama neraka. Jahannam, sa'ir, jahim ya, dan yang lainnya. Apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka? Apa yang menyebabkan dia mendapatkan catatan kitab dari sebelah kiri, dari belakang? Innahu dhanna an la yahur, karena dia mengira bahwasanya dia tidak akan dikembalikan. Yahur ay yarji', dia mengira bahwasanya tidak akan ada hisab, tidak yakin dengan hari kiamat. Karena dia tidak yakin dengan hari pembalasan, maka dia bekerja, berbuat semaunya. Kenapa? Karena dia hidup hanya akan hidup di dunia saja, tidak akan ada perhitungannya. Makanya di antara perkara yang membuat, tidak ada perkara yang membuat seorang itu ya bisa mengerem perbuatannya, amalannya, kecuali dia yakin dengan hari akhirat. Kalau seorang yakin dengan hari pembalasan, hari perhitungan, maka amalannya akan diperhitungkan. Ini boleh enggak? Ini halal enggak? Kalau boleh, kalau halal dia lakukan. Kalau tidak boleh maka dia tidak melakukannya. Tapi orang yang tidak percaya dengan hari kiamat atau yang lemah dengan keimanannya terhadap hari akhir, maka terkadang dia ya sembarangan dalam berbuat keburukan, ya terjerumus dalam perbuatan keburukan. Maka tidaklah orang itu melakukan maksiat, dosa. Kenapa? Karena lemahnya keimanannya terhadap hari akhirat. Innahu dhanna an la yahur. Kemudian Allah berfirman, bala inna rabbahu kana bihi basira. Sekali-kali tidak benar bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan, tidak benar. Ya, inna rabbahu kana bihi basira, sungguhnya Rabbnya benar-benar melihat. Jadi melihat apa yang dia kerjakan ketika di dunia, ya, amalannya dilihat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang diamankan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini paragraf baru. Allah berfirman, fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah dengan asyafaq. Asyafaq itu artinya mega merah atau warna merah yang ada di ufuk sebelah barat, dan itu adalah sebagai tanda waktu maghrib masih ada. Ya, kata Nabi SAW, waktul maghrib ma lam yaghibis syafaq, dan waktu maghrib itu ada selama warna merah di ufuk masih ada. Ketika dia sudah hilang, maka selesai, habis waktu maghrib dan masuk waktu isya. Ini namanya asyafaq. Allah bersumpah dengan ya waktu tersebut. Fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah dengan ya warna merah di ufuk bagian barat. Wal laili wa ma wasaq, dan Allah juga bersumpah dengan dua hal. Yang pertama Allah bersumpah dengan syafaq, dan yang kedua Allah bersumpah dengan malam. Wal laili, demi malam, wa ma wasaq, dan apa yang menyelubunginya. Ya, jadi Allah bersumpah dengan malam dan apa yang diselubunginya. Ya, dari apa? Karena sebagian makhluk Allah ketika di malam hari mereka berkumpul, wasaqo aistama, berkumpul kembali ke tempatnya, ya, kembali ke lubangnya, ya, walaupun ada sebagian yang di malam hari justru keluar. Termasuk manusia, ya, manusia ketika sudah malam hari maka mereka kembali ke mana? Ke rumah-rumah mereka, beristirahat, tidur. Ya, Allah bersumpah dengan malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, Allah bersumpah dengan bulan. Idza tasaqa ay idza kamula, ketika bulan itu sempurna. Ya, karena bulan itu kalau awal-awal bulan dia masih sabit, ya, bulan sabit, kemudian lama-kelamaan membesar, yang akhirnya ketika tanggal 15 menjadi sempurna, bulan cahayanya sempurna, itu disebut dengan bulan purnama. Allah bersumpah dengan bulan purnama. Wal qamari idza tasaq,
dan ya demi bulan apabila telah menjadi sempurna. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ini, tujuannya apa? Ingin menekankan sesuatu, ya, ingin menekankan sesuatu. Dan ini adalah uslub orang-orang Arab. Orang-orang Arab kalau ingin menekankan sesuatu maka mereka bersumpah, ya. Namun terkadang sumpahnya tidak benar. Mereka bersumpah dengan Lata, Uzza, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengadopsi kebiasaan orang Arab, ya, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab, maka dipakailah uslub orang-orang Arab. Jadi Allah ingin menekankan sesuatu dengan sumpah. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh benar-benar kamu akan menjalani tingkat demi tingkat, tahapan demi tahapan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita ini ya benar-benar akan melalui tahapan-tahapan. Baik tahapan yang berkaitan dengan waktu, dengan tempat, dengan badan dan hati. Perhatikan 3 perkara ini. Jadi kita manusia, Allah bersumpah. Allah menyebutkan 3 taukid di sini. Yang pertama dengan sumpah, dan yang kedua dengan huruf lam taukid, ya, la tarkabunna, dan yang ketiga adalah nun taukid saqilah. Jadi artinya benar-benar sungguh-sungguh kalian wahai manusia akan menjalani kehidupan ini setahap demi setahap. Yang pertama, kita akan melalui tahapan kehidupan ini yang berkaitan dengan waktu. Dengan waktu, kita benar-benar akan ya melalui kehidupan ini yang berkaitan dengan waktu, ya, setahap demi setahap. Ya. Yang kita mungkin yang lahirnya tahun 80-an, tahun 70-an, itu akan terus, ya, sampai pada akhirnya tahun sekian kita akan selesai kehidupan kita. Yang berkaitan dengan tempat, ya, kita akan benar-benar melalui kehidupan ini setahap demi setahap berkaitan dengan tempat. Di antara kita ada yang lahir mungkin di daerah Jawa sana, di daerah Sumatera sana. Kemudian ketika besar dibawa oleh orang tuanya ke ibu kota Jakarta. Pindah kerjaan lagi, pindah lagi. Kemudian pindah lagi mau ke Bekasi. Nggak tahu selanjutnya pindah ke kemana. Kita benar-benar akan melalui itu. Ya, ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi, yang kita nggak tahu kapan kita akan berakhir, ya, tahapan kita dalam tempat ini. Kemudian juga dalam berkaitan dengan badan, juga kita akan melaluinya. Mulai kita di rahim ibu kita, dari sperma, dari segumpal darah, segumpal daging, jadi makhluk yang sempurna keluar kecil, ya, bayi, kemudian menjadi kanak-kanak menjadi dewasa, ya, dewasa menjadi tua akhirnya meninggal dunia. Benar-benar kita akan melalui proses itu. Ataupun yang berkaitan dengan hati kita, ya, hati kita ini akan selalu berubah-ubah. Terkadang kita senang, terkadang kita sedih tanpa ada sebab. Ya, terkadang kita ikhlas, terkadang kita riya. Terkadang kita menjadi orang yang bersyukur, terkadang kita tidak ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT ingin menekankan kalian wahai manusia benar-benar akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan ini. Kemudian kata Allah SWT, "Fama lahum la yu'minun." Maka kenapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Apa yang menyebabkan mereka tidak beriman? Kitab sudah diturunkan, Nabi sudah diutus, ya. Kemudian para dai telah menyebarkan apa yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Maksud sujud di sini bukan sujud ke lantai, tapi sujud di sini adalah ketundukan hati.
Ketika Al-Quran, ayat-ayat Allah SWT dibacakan, kenapa mereka tidak tunduk, tidak mendengar, tidak patuh? Ya. Dan ayat ini adalah termasuk daripada ayat sajdah, ayat yang kita diperintahkan, ya, kalau mendengar ayat ini, baik ketika sholat ataupun di luar sholat, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud. Namanya sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan di dalam Al-Quran ada 14 tempat ayat sajdah, ayat yang kita diperintahkan untuk sujud, ya, di antaranya adalah di surat Al-Insyiqaq ini. Maka kalau seorang imam membaca surat ini, kemudian ketika ayat ini wa idza quriya 'alaihimul Qur'an la yasjudun, kemudian dia sujud, maka makmum ikut sujud. Bacanya apa? Ya, bacaannya apa? Bacaannya seperti bacaan sujud biasa. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau doa yang lainnya yang merupakan doa sujud. Karena doa sujud itu ada beberapa model. Adapun doa yang terkadang ditulis di sebagian kitab, sajada wajhiya lillati khalaqahu wa sawwara wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka hadis yang berkaitan dengan ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, diperselisihkan oleh para ulama. Maka kembali kepada bacaan yang normal, yaitu kalau kita sujud, kita baca bacaan sujud, ya, dan ini mudah, ya. Jadi kalau kita, ya, panjang, nah, yang mudah ya ini yang baca sujud, ya. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Rafi, ya, dia pernah sholat bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sholat isya, ya, sholat isya. Abu Hurairah baca sholat ini, kemudian sujud. Ketika selesai sholat ditanya, apa ini wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjelaskan, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Ketika membaca surat ini, Rasulullah membaca surat ini, Rasulullah sujud dan aku pun sujud. Maka kata Abu Rafi, fala azalu asjud hatta alqahu, maka aku tidak pernah sujud sampai aku bertemu Abu Hurairah membaca ayat ini, ya, membaca ayat ini. Apa hukum sujud tilawah? Sebagian khilaf, ada yang mengatakan wajib. Nah, kalau wajib berarti kita berdosa barusannya. Ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah taala. Namun jumhur mengatakan tidak wajib, tidak wajib, tapi dia adalah sunnah muakkad. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika Umar bin Khattab, ya, membaca ayat sajdah, ya, di surat Al-A'raf kalau nggak salah, maka dia sujud. Di kesempatan berikutnya Umar bin Khattab membaca ayat yang sama, ayat sajdah, tapi tidak sujud. Maka Umar menjelaskan bahwasanya sujud ini tidaklah wajib. Ya, Umar melakukan itu, kadang melakukan, kadang tidak, ingin menjelaskan kepada manusia, ya, bahwasanya sujud tilawah, ya, itu tidak wajib. Kemudian balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang yang kafir mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dada-dada mereka. Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Bisyarah, artinya kabar gembira ini asalnya adalah untuk sesuatu yang menyenangkan. Ada busro itu hanya kabar gembira. Nah, dulu kalau di pesantren, ya, kalau ada makanan gitu, biasanya orang teman-teman bilang, oh, busro, artinya apa? Kabar gembira, ada makanan yang bisa dimakan, perbaikan gizi, ya. Biasanya kalau pesantren kan makannya seadanya, ya. Nah, ketika ada yang enak, oh, busro, ya, kabar gembira, hanya ada makanan yang enak.
Asalnya bisyarah atau busra ini apa? Ya, kabar gembira untuk yang kebaikan. Tapi di sini Allah katakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Bila kabar gembira kepada mereka orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mau tunduk ketika Al-Quran dibacakan, dengan azab yang pedih. Dan ini adalah sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Agar apa? Agar azabnya semakin mengerikan. Jadi orang-orang kafir, mereka diazab bukan hanya fisiknya aja, tapi mentalnya juga diazab oleh Allah SWT. Ya, ada orang mungkin ya fisiknya sehat-sehat aja, ya, tidak ada yang luka, tetapi mentalnya, batinnya tersiksa. Maka terlihat dari wajahnya, ya murung, ya, dia sedih. Kenapa? Karena mentalnya yang kena. Ya, begitu juga azab yang akan menimpa orang-orang kafir bukan hanya azab berkaitan dengan fisik, tapi mentalnya juga akan diazab. Ya, di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada tentang orang-orang yang neraka, wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam wa qala alladziina. Jadi orang-orang yang di dalam neraka, mereka melihat orang-orang yang beriman, ya, sedang makan, ya, sedang minum, ya. Allah perlihatkan sebagian nikmat penghuni surga pada penghuni neraka. Di antara tujuannya apa? Agar mereka semakin apa? Semakin sedih, ya, semakin tersiksa. Orang-orang beriman sedang mendapatkan kenikmatan, dia sedang disiksa oleh Allah SWT. Ya, mereka minta agar diberikan makanan dan minuman, maka orang yang beriman mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minum ini kepada orang-orang yang kafir. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kemudian ayat yang terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa di sini kata para ulama bukan kecuali artinya, tetapi maknanya lakin, akan tetapi. Apa sebabnya? Karena istitsna di sini adalah istitsna munqati. Ya, karena mustahna tidak sesuai dengan mustahna minhu. Orang yang beriman bukan bagian dari orang-orang yang kafir. Maka diartikan di sini akan tetapi. Akan tetapi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Ayat ini ya Mas sekalian, itu hampir mirip dengan ayat yang ada di surat At-Tin, tapi ada satu bedanya. Kalau di surat ini lahum nggak ada fa-nya, tapi kalau di surat At-Tin ada fa-nya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka ini kalau yang biasa hafal ini namanya ayat mutasyabih, ayat yang mirip, ayat yang mirip. Terkadang sebagian ustaz kalau ngetes yang seperti ini, ya, keder enggak nih, lahum ajrun ghairu mamnun atau falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ayat ini tidak ada huruf fa-nya, langsung lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kepada kitab, hari akhir, qada dan qadar, pokoknya rukun iman ya. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Ya, dan satu amal dikatakan sahih harus tercakup dua perkara. Tidak dikatakan amal itu saleh benar, ya, saleh itu benar. Amal saleh hanya amal yang benar kalau tidak terpenuhi dua syarat. Yang pertama harus ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah. Dan yang kedua adalah mutabatur rasul, ya, mengikuti panduan dari Rasulullah SAW. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah pahala, balasan yang tidak akan putus-putusnya, itu di surga. Orang yang sudah masuk surga dikatakan kepadanya wa yunadi munadin, ketika seorang masuk surga maka ada yang menyeru, innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Wahai penghuni surga, kalian akan sehat terus dan tidak akan sakit. Siapa di sini yang pernah sakit, Pak? Yang tidak pernah sakit?
pasti merasa sakit. Entah itu pilek, entah itu batuk, entah itu mungkin ketajong, pasti pernah sakit. Tapi di akhirat nanti innalakum antas, kalian sehat terus, tidak akan. Kemudian yang kedua, wa innalakum antahyau fala tamutu abada, kalian akan terus hidup dan tidak akan mati, karena kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, innalakum antashibu fala tahrumu abada, kalian akan terus muda dan tidak akan menjadi tua, ya. Kalian akan muda terus dan tidak akan tua. Nabi SAW pernah mencandai seorang nenek-nenek, ya, bahwasanya di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek ini nangis, nenek ini nangis. Dia mengira bahwasanya dia tidak akan masuk. Kalau udah nenek-nenek nggak masuk surga. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya surga itu yang walaupun sekarang sudah nenek-nenek, nanti ketika dia masuk surga maka umurnya akan dijadikan muda lagi. Umur sekitar 30 tahunan, 33 tahun ketika seorang itu benar-benar dalam keadaan yang yang prima, ya. Kemudian yang keempat, wa innalakum antan'amu fala tabta'isu abada. Wahai penghuni surga, kalian akan terus senang, bahagia dan tidak akan merasakan kesedihan dan kesengsaraan sedikit pun. Lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak akan ada putus-putusnya, terus dalam kenikmatan. Apakah kita bosan di surga? Di akhirat tidak akan ada lagi bosan. Tidak bosan. Walaupun kita setiap hari makan, minum, ya, tidak akan merasa bosan, karena rasa bosan sudah dicabut. Kalau kita di dunia, ya, setiap hari kita makan makanan enak, satu kali makan 500.000 atau 1 juta. Kalau tiap hari itu terus bosan nggak kira-kira? Bosan. Tapi kalau di akhirat tidak akan bosan. Ya, Ibnu Abbas pernah mengatakan, innar rajul la yu'adikul hawra, ya, 70 sanatan la yamalluha wa la tamallu. Nanti akan ada seorang laki-laki surga yang dia memeluk istrinya dari kalangan bidadari selama 70 tahun. Dia tidak akan merasa bosan dan bidadarinya pun tidak akan merasa bosan kepadanya. Kalau bapak-bapak meluk istrinya sejam, kira-kira kuat nggak? Udah bau macam-macam. Pegel. Ya, tapi surah 70 tahun. 70 tahun dia tidak akan bosan. Dia tidak akan bosan. Maka dengan surga kita harus berusaha, ya. Kita harus bekerja keras, ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, salaf ulama terdahulu, ajibtu lil jannah, sungguh mengherankan surga. Kaifa yanamu thalibuha, bagaimana orang yang mencari surga bisa tidur. Ya, artinya dia santai-santai aja, nggak bekerja. Waktunya ibadah dia santai-santai aja, waktunya adzan dia santai, waktunya habis sholat dia, orang-orang sholat sunnah dia biasa aja. Kok bisa seperti itu? Padahal surga itu menakjubkan luar biasa. Kok bisa orang itu tidur gitu, nggak serius? Kita aja di dunia nih, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, ada tender tapi jauh, biasanya kita kejar kan, ya, walaupun jauh, walaupun capek. Kenapa? Karena di sana akan ada bonus besar, akan ada sesuatu yang besar akan kita dapatkan. Kita bekerja keras, tidur kurang, ya, pikiran jalan terus, ya, banyak perkara yang kita korbankan. Kok untuk surga kita tidak mau sungguh-sungguh? Maka kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT, ya, memberikan kepada kita taufik, ya, agar kita semangat untuk beramal saleh sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Demikian jemaah yang berkat Allah SWT. Dan ini kita sudah menyelesaikan tafsir, ya, tafsir ringkas surat Al-Insyiqaq. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga menambah iman kita, dan semoga kita bisa lebih bersemangat beramal untuk bekal kita di akhirat nanti. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.